Katanya, patah hati itu cuma perasaan. Tapi, bagaimana jika rasa sakit itu mulai memanggil sesuatu dari tempat yang tak seharusnya? Arel, remaja yang tidak percaya pada hal gaib, sampai malam itu ia membiarkan darahnya jatuh ke Danau Cermin. Malam itu, bulan seperti enggan menampakkan wajahnya. Di tepi Danau Cermin, sebuah danau yang konon airnya tak pernah keruh, meski ribuan rahasia terkubur di dasarnya. Arel duduk bersimpuh, hatinya hancur, lebih hancur dari sekedar kata patah hati. Gadis yang ia puja, yang ia mohon-mohon sambil bersujud hingga air matanya mengering, telah memilih pria lain. Bukan sekedar pilihan orang tua, tapi sebuah pengkhianatan yang nyata. Rahim gadis itu telah berisi benih pria lain. Dunia Arel runtuh dalam kegelapan yang pekat. Rasa sakit di dada berubah menjadi kemarahan yang dingin. Arel merogoh saku jaketnya, sebilah silet berkilau terkena sisa cahaya lampu jalan yang redup. Pikirannya kosong. Baginya rasa sakit fisik adalah satu-satunya cara untuk membungkam teriakan di kepalanya. Sret. Silet itu membelah kulit lengan kirinya tepat di atas nadi. Darah segar berwarna merah pekat merembes keluar, hangat dan amis. Arel seketika mengerang, kepalanya mulai berputar. Namun ada yang aneh. Darah yang menetes ke tanah itu seolah terserap masuk ke dalam danau, memancing sesuatu dari kedalaman yang paling gelap. Tanpa ia sadari, tumpahan darah itu di tempat keramat itu adalah sebuah undangan, sebuah kontrak yang ditandatangani dengan nyawa. Pandangan Arel mulai berpendar. Langit malam yang hitam berubah menjadi ungu gelap yang mencekam. Dan saat itulah indera keenamnya yang selama ini tertutup dipaksa terbuka oleh maut yang mendekat. Tiba-tiba udara menjadi sangat dingin hingga napas Arel menguap. Dari tengah danau yang tenang muncul sebuah riak. Sesosok wanita berjalan di atas air, seolah itu adalah lantai kaca. Rambutnya putih, panjang menjuntai hingga menyentuh permukaan air. Parasnya sangat cantik, namun kecantikan yang salah. Kulitnya pucat, sepucat mayat yang direndam air berhari-hari. Ia mengenakan kemben Jawa sutra dengan renda-renda yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang sempurna, namun kaku. Setiap langkah kaki wanita itu diiringi suara gamelan yang ganjil. Bukan gamelan pesta, melainkan gamelan pengiring jenazah. Arel ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah tertanam di tanah basah itu. Benar-benar sial, umpatnya dalam hati. Ia baru saja diputuskan oleh kekasih manusianya, dan kini sesuatu dari dunia lain datang untuk mengklaimnya. Masyarakat sekitar selalu berbisik, jika penunggu danau menampakkan diri dengan rupa tercantiknya, berarti ia sedang mencari mempelai pria. Dan malam itu Arel adalah satu-satunya tumbal yang bersimbah darah di hadapannya. Wanita berambut putih itu mendekat. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa senti dari wajah Arel. Bau melati yang busuk menusuk hidung. Matanya hitam pekat tanpa putih sedikit pun. Ia membisikkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga, tapi langsung merobek jiwa Arel. Sejak malam itu Arel tak pernah sama lagi. Bayangan wanita itu selalu ada di sudut matanya, di cermin, di jendela, bahkan di dalam mimpinya. Sosok itu terus memanggil, menuntut janji darah yang telah tertumpah. Hingga suatu hari akhirnya Arel menyerah. Ia tak sanggup lagi melawan tarikan gaib itu. Secara perlahan, sukmanya, nyawanya yang sejati ditarik keluar, diseret masuk ke dalam dinginnya dasar danau.
untuk menjadi pendamping abadi sang penunggu. Sementara di dunia nyata, tubuh Arel masih ada. Ia ditemukan terkapar di pinggir danau dengan luka yang sudah mengering secara misterius. Namun, saat ia membuka mata, tak ada lagi Arel di sana. Matanya kosong, menatap langit-langit tanpa ekspresi. Ia tidak bicara, tidak menangis, hanya sesekali bergumam tentang suara gamelan yang tak didengar orang lain. Kini Arel menghuni sebuah kamar sempit di rumah sakit jiwa. Raganya di sini disuapi dan dirawat oleh perawat. Namun sukmanya, ia sedang terjebak di dasar danau yang jernih, menari selamanya dalam dekapan dingin pengantin berambut putih. Berhati-hatilah saat kau berduka di tepi air yang tenang, karena rasa sakitmu adalah aroma yang paling disukai oleh mereka yang tak lagi bernafas.